Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali di Liputan Pagi ini bersama saya mahasiswa dari Universitas Halu Oleo jurusan Ilmu Komunikasi Program Studi Jurnalistik. Baik, saya sudah berada di Museum Negeri Sulawesi Tenggara yang terletak di Jalan Abu Nawas nomor 113, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Nah, keberadaan saya sekarang di sini ingin meliput koleksi-koleksi yang ada di dalam Museum Negeri Sulawesi Tenggara. Tapi sebelum itu, mari kita masuk. Baik pemirsa, saya sekarang sudah berada di Museum Negeri Sulawesi Tenggara. Kalian bisa lihat sendiri di belakang saya ini terdapat banyak koleksi-koleksi dari berbagai jenis, mulai dari budaya, sejarah, hingga alam, semua dapat ditemukan di sini. Tapi sebelum itu, mari kita berbincang-bincang sedikit kepada Bapak Gunawan selaku kurator Museum Negeri Sulawesi Tenggara. Baik, saya sudah bersama narasumber dengan Bapak siapa? Pak Agung Kurniawan. Ya, baik Pak Agung Kurniawan. Saya ingin berbincang-bincang sedikit. Nah, museum ini kan terdapat berbagai koleksi-koleksi yang merupakan bukti sejarah dan budaya Sulawesi Tenggara yang kaya dan beragam. Museum ini juga menjadi tempat yang penting untuk mempelajari sejarah dan budaya Sulawesi Tenggara. Koleksi apa saja sih Pak yang paling menarik? Ya, jadi di Museum Sulawesi Tenggara ini ada 10 jenis koleksi yang dipamerkan, mulai dari koleksi biologi, geologi, etnografi, arkeologi, sejarah, numismatik, keramik, seni rupa, geologi, dan arkeologi. Jadi dari semua ke-10 jenis koleksi ini, di tiap koleksi itu kita punya masterpiece-nya masing-masing. Tapi koleksi unggulan di Museum Sulawesi Tenggara ini adalah Al-Quran tulis tangan dari abad ke-15 yang ditemukan di Tongkuno, Kabupaten Muna. Jadi Al-Quran tersebut adalah bukti sejarah masuknya agama Islam pertama kali di Sulawesi Tenggara. Gitu. Baik Pak, siapa saja sih yang menjadi pengunjung museum tersebut? Nah, jadi di Museum Sulawesi Tenggara ini hampir semua stakeholder di masyarakat kita jadikan target untuk berkunjung. Misalnya utamanya pelajar, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa juga, masyarakat umum, serta turis-turis asing. Itu semua targetnya kita. Tapi kalau berbicara fakta pengunjung di Museum Sulawesi Tenggara ini sampai hari ini masih didominasi oleh pelajar dan mahasiswa, hampir sekitar 80%-nya. Sejak kapan museum ini dijadikan sebagai destinasi wisata edukasi bagi masyarakat Kota Kendari? Oh iya, jadi secara historis museum ini sudah berdiri sejak tanggal 9 Januari tahun 1991. Nah, jadi sejak itu museum ini sudah dibuka untuk umum, untuk masyarakat, untuk melihat koleksi-koleksi benda budaya yang ada di Sulawesi Tenggara. Tapi perencanaan museum ini sudah dimulai sejak tahun 1975. Dalam waktu itu masih Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Tenggara. Nah, sejak itu dimulai, akhirnya koleksi dikumpulkan, tahun 1991 dibuka. Nah, sejak saat itu museum ini sudah dibuka secara umum. Jadi sudah cukup lama museum ini, sudah 32 tahun lebih dipakai oleh masyarakat. Terus bagaimana museum ini berperan dalam edukasi masyarakat, Pak? Ya, perannya saya kira dengan menyediakan benda-benda budaya tadi, dengan menyediakan koleksi yang ada di museum. Dengan koleksi ini kita membuat masyarakat bisa paham bahwa ternyata budaya-budaya di Sulawesi Tenggara ini seperti ini. Jadi koleksi tersebut yang berbicara kepada mereka untuk mengedukasi masyarakat bahwa bagaimana misalnya peranan Kalosara di masyarakat suku Tolaki. Nah, kita menyediakan koleksinya di atas untuk dipelajari masyarakat dengan data-data yang bisa disampaikan oleh edukator ke masyarakat. Begitu. Baik, pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Anda terhadap museum ini di masa depan dan bagaimana cara mendukung museum tersebut Pak? Ya,
Kalau harapan saya secara pribadi sih, saya diharapkan museum ini ke depan bisa memodernisasi diri, bisa mengikuti perkembangan zaman. Walaupun namanya museum, tapi tata kelolanya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya sekarang museum ini juga sudah punya akun media sosial untuk merangkul Gen Z untuk memahami, untuk melihat tentang Museum Sulawesi Tenggara ini. Nah, secara khusus sih kita mengharapkan ada penambahan anggaran untuk pengadaan dan perawatan koleksi-koleksi di museum ini, karena bagaimanapun pengelolaan koleksi di museum ini yang paling utama itu pasti butuh anggaran gitu. Baik Pak, terima kasih Pak waktunya. Museum Negeri Sulawesi Tenggara menjadi salah satu destinasi favorit di Kota Kendari, sehingga Museum Negeri Sulawesi Tenggara ini ramai dikunjungi wisatawan-wisatawan lokal yang mulai dari SD, SMP, SMA sampai mahasiswa. Koleksi-koleksi tersebut merupakan bukti sejarah dan budaya Sulawesi Tenggara yang kaya dan beragam. Nah, museum ini menjadi tempat yang penting untuk mempelajari sejarah dan budaya Sulawesi Tenggara. Itulah berbagai macam-macam koleksi yang ada di dalam Museum Negeri Sulawesi Tenggara di liputan pagi ini. Saya Mardia Adinda, pamit undur diri, sekian terima kasih.